Kita majuin aja deh, kita namainnya mobilnya Freddy. Boleh tuh, Bor. Ya boleh tuh, namanya sederhana. Freddy aja. Kenapa Freddy? Mercury. Pas lihat mobil, oh iya. Nah, kali ini gue diundang datang ke acaranya RWB di Prestige Auto Detailer. Jadi, kebetulan gue sama pemiliknya. Jadi gimana sih, ceritain dikit dong. Ya, jadi ada event RWB. Saya menyetujui sebagai PAD untuk hosting RWB di PAD. Nah, makanya udah datang, kita Oke, lihat kita yuk. lihat ya. Sebentar. Mas, by the way, ini mobil jadi nanti dia motong di sini, terus masang bumper depan belakang semua. Nah jadi bumper semua kan dikirim duluan ke Indonesia, Ya, gitu. ya, Saya paham jadi dari kit mereka. Kitnya. semua sudah dibicarakan memang di awal, disetujui. Lalu dikirim dulu ke sini untuk preparation, cat segala macam. Nah, and then ya dia tinggal Fitting aja. Jadi hari ini gue ada di Prestige Auto Detailer untuk menjadi saksi sejarah karena hari ini bakal lahir Porsche RWB yang ke-7 di Indonesia dan yang pertama di Jakarta. Ini Porsche punyanya William. William ini seorang car enthusiast gitu deh. Nah, dia cerita-cerita, ngobrol-ngobrol bahwa dia mau bangun Porsche jadi RWB. Dan kali ini adalah proses pembuatannya dan udah ada Akira Nakai juga di sini. Sang RWB himself. Gue janjian sama Iman juga sih, katanya sih dia udah di dalam. Sama Vero juga janjian, cuman kayaknya Vero belum datang deh. Sama Iman dulu yuk. Wes, siap. Ini deg-degan nih pastinya ya. Hari ini nih ngapain aja sih dia? Ini baru nyampe di motong sama masang gue. Besok baru Pasang pelek. Iya. Gue sih nggak bisa bayangin tuh jadinya kayak gimana, warnanya aja sama peleknya. temu sih ya. Mobil ini kan dikasih nama nih, kalau nggak kayak gitu dikasih nama apa ya kira-kira? Dalamnya sih ada batiknya tuh, door trim nih. Besok kan reveal namanya kayaknya ya. Namanya besok ya. Jadi sekarang kita udah sama William aka WW nih yang punya mobil yang mau dipotong-potong. RWB itu brand yang dibuat sama Akira Nakai. Jadi dia awalnya bikin RWB itu buat bikin body kit untuk mobil-mobilnya sendiri, biar gimana mobilnya itu bisa makin lama makin cepat di sirkuit. Jadi bukan hanya power, cuman aerodinamis yang jauh lebih penting. Awalnya bisa tahu RWB tuh gimana sih, We? Kalau gua tahu RWB sendiri sih, awal mulanya ya internet lah ya. Ah. Soalnya
dia kan tadinya banyak kan di Jepang. Habis itu pertama kali RWB keluar Jepang itu ke Thailand. Oke. Nah di situ mulai banyak tuh di Internet. lah. Oke. Nah dari Oke. situ juga emang gue udah punya keinginan pengen nih someday mesti punya juga lah. Berapa lama tuh lu akhirnya dari gue someday pengen punya sampai akhirnya sekarang nih? 7 tahun lah ya, soalnya ya pertama juga mobilnya bahan sendiri juga nggak gampang nyarinya gitu kan, jadi ya harga juga makin lama makin naik, jadi ya nabung-nabung lah. 7 tahun akhirnya kesampaian deh. Mobil-mobil RWB itu selalu ada logo Idlers di bannya. Nah itu Idlers itu sebenarnya adalah gentleman race di Jepang. Jadi itu endurance race 12 jam. Dan untuk para pemilik RWB di manapun di dunia itu diundang sama Nakaisan tiap tahun. Kalau emang ada yang mau join, silakan hanya bawa badan aja dan race gear. Nanti mobil itu semua udah disediain sama Nakaisan juga di Jepang. Jadi selama balapan 12 jam itu Nakaisan bakal fokus untuk bantu biar semua mobil itu bisa finish. Jadi tujuannya bukan untuk menang, tapi biar semua RWB owner itu tahu kalau RWB itu diciptain sebenarnya untuk sirkuit, bukan untuk hanya pajangan atau mobil show car aja. Ini kayak warna gitu-gitu, siapa sih yang Kalau warna, jujur yang milih gua sendiri juga sih. Nah ini warna gua ngambil Ultrasonic Blue dari Lexus. Ya. Ini basicnya adalah 911 911 tipe 993 tahun 95. tahun 95. Ya. Jadi ngomong-ngomong gue sempet ngintip ya. Door trim lu ada batiknya. Iya. Itu emang sengaja lu batikin apa gimana sih? Iya, jadi selama ini gue belum lihat RWB yang bisa harumin nama Indonesia nih. Kearifan Jadi, lokal. Iya, kearifan Oke. lokalnya gue pengen lebih tonjolin lah di RWB kali ini. I see. Gitu. Nah nanti di wingnya sendiri pun kita bakal batikin Oh, juga. ini pakai batik juga. Betul. Nah, kan udah dicetin semuanya nih. Iya. Berarti cuman motong fendernya aja nih yang sama ngebor-ngebornya gitu. Sebenarnya nggak cuma sekedar pemasangan aja sih dan pemotongan. Jadi Nakai sendiri juga biasanya kalau ngerjain mobil itu ada personalisasinya sendiri lah di masing-masing mobil. Kan ini looknya berarti tampilnya jadi RWB semua nih. Betul. Suspensi, rem, pelek udah pasti di-upgrade. Iya. Body kit udah pasti, rem, suspensi sama engine di-upgrade. Kalau suspensi udah pasti Udah di-upgrade. upgrade. Itu Iya, paket dari mereka juga. Iya, betul. Nakai juga. Dari mereka bisa, kita mau brand lain juga bisa. Oh, gitu. Oke, cuman kalau untuk mesin yang ini sih sekarang masih standar, teman mungkin lebih ke plan ke depannya lah. Oh iya, iya. Berarti suspensi Iya. sama kayaki semua lah ya. Betul. Oke. Betul. Cuman sorry banget, gue kayaknya mesti cabut dulu nih. Nggak apa-apa, silakan. Besok tapi kita balik lagi kok sini Pasti. buat lihat hasil akhirnya kan. Pasti. Kita udah ngeliat ininya, paling prosesnya ngintip-ngintip. Ya. Habis itu besok kita lihat hasilnya. Siap. Thank you buat Thank you banget, datang. we, buat Ya. ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Mudah-mudahan nggak deg-degan. Iya. Mutlak ya. Deg-degan lah pasti deg-degan. Gue aja nggak kebayang gimana jadinya. Foto-foto ya. Sama, gue juga nggak kebayang, jadi kita sama-sama nunggu besok deh ya. Lebar banget ya ternyata ya. Lebar sih, segini sih hampir rata. Ya kalau belum ada pelek ya nggak kebayang. Tetep aja. benar. Gue nggak ngerti gue. Kelihatan banget ya berubahnya ya dari kemarin nih. Dan gua nggak nyangka loh kemarin udah bentuknya begini. Jadi begini nih. Kemarin kan masih standar. Iya. Jadi hari ini kita udah balik lagi ke Prestige Auto Detailer buat ngeliat progresnya si RWB nomor 7 di Indonesia dan nomor 1 di Jakarta ini. Tadi udah sempat ngobrol-ngobrol, ternyata lebar sekali ya ini mobil jadinya. Jadi kayaknya lebih enak kita ngobrol lagi sama William nih. Gimana sih perasaan dia sekarang ini udah berbentuk begini nih. Iya nggak sih? Udah nggak deg-degan kayaknya. Iya, deg-degan kayaknya.
2 hari. Mobilnya William, WW udah kelar. Sekarang lagi ngantri buat minta tanda tangan. Ini. Terus kita ngobrol. Ya. Oke. Nih lihat deh, mukanya bahagia sekali udah nih. Akhirnya kelar juga, ya. Iya. Terus gimana, Will? Gimana? Fun dong, exciting banget, Exciting banget, ya. Udah nggak sabar buat dibawa keluar. Gila ya, jadinya cakep banget sih. Thank you. Oke, yang paling nampol kalau lu apa? Ini sih mobil gokil lah. Ini gue jadi mimpi gue nih. Iya. Semuanya nampol buat gue. Dan gue paling amazed pada saat dikerjain sama dia di final line. Gila. Iya. Dongkrak, turun naik. Kalau lu, Bor? Ya, yang paling gue kaget sih elemen-elemen batiknya sama wingnya. Gue pikir bakal sewarna body gitu. Terus velgnya gue suka kayak piau kan, kayak piau. Lagi diem aja kayaknya udah kenceng banget. Tadi kebayangnya happy banget ya. Happy Iya, dong, hari happy pertama keringat. Deg-degan. Sekarang juga masih nih keinget happy. Iya. Boleh dong. Boleh ya? Yuk, kita Iya, lanjut iya, kemana iya. kayak. Yuk, silakan. Oke. Halo, makasih. Jojo, Hi, nice to meet you. nice to meet you. Hi, nice to meet you. Hello, Vero. Hi. So, Nakaisang, Yep. this is your 7th RWB in Indonesia, right? I think so. It's gonna be 7, right? 7, yes. Yeah. So what do you think about RWB in Indonesia? Oh yeah. I come this time from came here and the first time in Jakarta. Okay. I already gonna get in there like a building like Bandung. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. It's gonna be first time here. I'm so happy to be here. So now like maybe Asian. Indonesia first, right? Yes, first one. The first one in Indonesia? First one. Oh yes, of course. Okay then, it's been a lovely 2 days Oh, seeing yeah. you work manually by Oh, yeah. So I'm so amazed to see that. And I'm curious about how you align the wheel, how you do the line. Oh, like I have experience, of course. that was crazy. That was crazy good. I have one question. I heard a lot that you're drifting. Drifting, right? Yeah, you Yeah, I still do it still do it? on the street. Okay then, Nakaisang, thank you very much. Thank you. Thank you. Have a good night. See you soon. Hopefully, Oh, all the right. next RWB in Indonesia. I'm gonna back, of course. Okay. Yeah, next year. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Selamat pagi saudara-saudaraku. Gua hari ini hadir di Mitra Teras, diundang teman-teman juga ke sini buat ketemu pecinta-pecinta otomotif di Jakarta. Hopefully cerita build RWB gua ini bisa menginspirasi banyak orang di Indonesia and bisa bikin modifikasi lebih baik lagi di Indonesia. Nah, berikutnya adalah Tuan and Lonely yang selalu ditunggu-tunggu. Sama para pecinta motor, kita punya On-Board Vero dari Kick Ass Jumbo!
Hari ini gue ada di ICE BSD nih. Sebenarnya lingkungan yang gue jarang main sih sebenarnya, tapi untuk acara ini gue menghadiri undangan menjadi guest star dan token share-nya acara Parjo. Bentar lagi gue mulai token share, cuman karena gue lihat macem-macem banget nih. Ternyata bukan acara motor aja, tapi ya banyak mobil juga. Ditambah lagi adem. Jadi lihat-lihatnya gue nggak terlalu keringetan, bisa dandan. Nah, kalau mobil sih gue salah satu yang gue suka inilah. Air suspension, simple warnanya. Yang gue suka dari mobil ini nih. Jendelanya kalau turun nggak ada tiangnya. Gue suka banget. Nah, berikutnya adalah suhu yang sangat luar biasa juga nih, the one and only yang selalu ditunggu-tunggu. Sama para pecinta motor, kita punya onboard Velo dari Kick-Ass Joko! Sebenarnya gue dari SMP juga udah ada motor Harley yang klasik ya, tipenya WL. Tapi karena susah bikin sehatnya pada masa itu, spare part masih susah gitu. Jadi gue belum pede lah buat bawa-bawa ke mana-mana gitu, takut mogok. Nah, yang lucunya, waktu gue punya bengkel VW, bengkel mobil, baru main gue. Main di Omnity, begitu dia buka bengkel motor, betul? Kan ini betul motor. Nah, gue mainnya jadi motor, jadi gue dulu berikan tepuk tangan untuk yang motor Velo luar biasa sekali ya. Sebenarnya 7 tahun lalu ya, waktu gue mikir gue harus punya produk event yang namanya Indonesia, ya kan, yang karakternya Indonesia, dan ketika gue bawa keluar misalnya namanya, itu udah mencerminkan Indonesia banget. Cuman nama yang kira-kira cocok apa-apa. Nah, gue lihat karakter di kita itu kan kalau dagang banyak kan orang-orang tuh ngelapak. Ngelapak. Nah, pasar jongkok otomotif, kepikiran di situ. Terus gue singkat namanya Parjo, ya kan? Parjo pasar jongkok otomotif. Gue ngeliat Parjo tuh dapat banget gitu, makanya dari situ kita makin kembangin. Nah, jadinya kalau Parjo dukung lah, ya, teman-teman yang mau ibaratnya bangun Indonesia jadi keren, kita gerak bareng. Oke deh, kita ketemu lagi tahun depan ya. Iya. Oke, sip. Ya, thank you ya, Moda. Jadi hari ini akhirnya kita sampai lagi di Balaraja pagi-pagi karena baru ditelepon gua sama Otto ngasih progres bahwa Vespa tahun 51 yang dikerjain di season 2 dulu udah ada progresnya nih. Jadi hari ini akhirnya setelah sekian lama ada update nih soal si Vespa Faro Basso. Apaan nih bro? Lu tiba-tiba di belakang Bel Air ada ini. Bangun Vespa juga? Iya. Punya siapa? Ada klien gue. Nih 51 nih? 51. Wah gila.
Kemarin emang sempet tektokan lama, makanya pas di season 2 tuh sempet yang terhenti karena Otto kesulitan dapetin warna aslinya si Vespa ini. Karena manualnya sih nggak ada, bro. Iya benar. Gua nyari bukunya juga nggak ada. Iya, Gua iya. nyari di internet referensinya nggak ada. Iya. Di mana-mana nggak ada. Ada bentuk motornya yang bener gitu. Iya. Nah, kalau cuman spotnya motor ya. bener-bener di luar negeri gimana bawanya? Iya benar. Akhirnya gue ngobrol ke Arista, minta tolong Arista karena Arista sempat punya dan sempat main juga Faro Basso gitu. Dicariin nama Arista dapet tuh. Kebetulan gue punya teman pedagang, dia pedagang spare part. Kita bilang kita punya project motor, gue cuma perlu warnanya. Oke, saat itu juga tuh dia balas langsung, coba lo refer ke Vespa Technica, lo lihat warnanya, lo lihat teknik pengecatannya. Oke, teknik pengecatannya kita dapat. Akhirnya gue tanya, dia mau direpotin nggak? Gue minta dong, tolong dibikinin. Dia bilang gue bikinin free, tapi lo bayar sendiri. Gue bilang asalkan bisa dikirim pakai amplop, jadi kita pakai pos biasa dari Jermannya, nggak ada masalah gue bilang. Akhirnya ya dia bikinin. Begitu sampai ke sini, balik lagi kita refer ke Vespa Technica. Ternyata warna yang dia bikin tuh kurang lebih lah, tapi menurut gue sih kayak udah cocok. Warnanya tuh sebenarnya udah cocok. Setelah sekian lama, ya gue thank you juga bantuan lo. Iya. Ini kita kesana kemari, ini dapat juga tuh. Boleh lah ya si Arista ya. Wah, top. Si Arista ini bahkan sampai tektokan nyari literatur dan referensi warna tuh sampai email-emailan atau chattingan lah gitu, gue lupa, sama narasumbernya dia di Jerman. Dapatnya akhirnya di Jerman tuh warna. Nah, ini nih emang banyak ragamnya gitu. Jadi mana yang bener itu yang akhirnya si Rista yang dapetin. Gua mah cuma bisa membantu. Ini dia Bro Otto, chatnya. Semoga sukses ya. Udah di chat nih ya. Mana Lihat. ini? Ayo dong, lihat dong. Iya nih. Bu. Wah, ya bener nih. Bener nggak chatnya warnanya? Bener. Ini Gimana, meniknya bro? juga. Wah, bener. Idih, gila cakep banget. Nah, ini semua parts-partsnya yang ini. Sekarang gue taruh di ini semua supaya kita bisa ngecek komplit apa enggak gitu. Gila. Ya, dan lagi pula lebih gampang untuk assembling. Iya. Nggak nyari ini di mana ya, ini di mana gitu. Gila sampai baut-baut ya. Ini semua baut-bautnya baru. Memang kelihatannya sih mudah ya cari gini, tapi ini original gitu. Iya. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat lampu, mereknya Siem, Iya. Torino, diameternya pas sesuai dengan tahunnya dia. Kita kembaliin motor ini Ke fitrahnya gitu ya. ya sesuai waktu motor ini keluar dari pabrik tahun 51 ya. 51, iya. Kalau mau ngerakit gimana? Atau mau langsung aja gitu? Sikat, gue mau nonton dong kalau mau Silakan ngerakit Pak, dong. kalau mau langsung dikerjain Pak. Mantep. Full. Gila. Simple banget ya. Tapi efektif. Tapi efektif banget. Jadi ini dia nih. Sementara ini udah kebayang ya. Salah satu problem Vespa adalah nggak ada meteran bensin ya Vespa tua ya. Dan gue pengen banget lihat ini nih, ini unik banget nih. Ini
terpasang. Gila nih, brilian sekali idenya. Terus ini tutup tangki bensin, dia bikin mekanisme begini, ada meterannya loh. Gila, kepikiran aja ya beginian sih. Gue jadi nggak takut mogok gitu, tahu bensinnya seberapa. Udah berdiri begini, udah mulai kepasang dikit-dikit, sisanya barangnya di sini. Kata Auto sih bentar lagi kelar nih. Asli nggak sabar sih gue nih, lihat ini. Kece badai ini pasti nih hasilnya. Yang menarik itu buat gue adalah di sini adalah VW Beetle sama AE86. Gila cakep ini. Cakep nih. Jadi hari ini gue ngajak Mas Juju ke acara Bank BJB The Elite Showcase. Animo pengunjungnya gue nggak nyangka segini ramenya. Penuh banget, dari tadi sih antrian nggak berhenti-berhenti. Loket tiket ada di belakang gue juga. Di dalam penuh dan pengunjung tuh memang rame banget, antusias banget mengenai otomotif yang ada di Indonesia nih. Terutama ini barang-barang custom yang ada di dalam. Modifikasinya sih gokil-gokil. Buat gue menyenangkan, dan ini kayak playground rasanya. Datang sini buat gue membuka inspirasi. Yang menarik itu buat gue adalah di sini adalah VW Beetle sama AE86. Gila cakep ini. Cakep nih. Ini terkonsep banget ngebangun mobilnya. VW Beetle itu terkonsep banget, dibangun dengan gaya race, dengan kayaknya sih ngeliat patternnya sih Porsche banget, tapi semua barang yang dipakai itu perintilannya bagus, dan semua barang-barang Sparco, barang-barang automator, semua nempel tuh. Itu mobil keren banget dan terkonsep banget. Gila ini. Gila ya. AE86 cakep banget karena dibangunnya menurut gue serius banget. Mungkin teman-teman yang pernah nonton film Initial D, nah ini nih dibangun jadi bener-bener kayak mobil Initial D gitu ya. Lengkap dengan si gelas di cup holdernya, kotak tahu di bagasi, tapi clean. Di bagian mesinnya wire tuck-nya gila, clean banget bagian mesinnya, dan selebihnya detail-detailnya luar biasa. Itu sih yang buat gue gila, serius banget nih mobil bangunnya gitu. Clean. Lo kebayang nggak kalau orang ngebangun mobil kayak begini? Mungkin gue rasa dia kalau sikat gigi juga 2 jam kali. Gila, ini diumpetin di mana kabel-kabelnya? Gila. Gila. Mas yang punya mobilnya, Mas? Wih. Ini berapa lama bangunnya, Mas? 3 bulan setengah. 3 bulan setengah? 3 bulan Dari setengah. ngecat? Dari ngecat dari nol. Oh, dari nol, 3 bulan setengah sampai Cepet jadi? amat. Semua lo belanjain lagi, semuanya? Semuanya baru. Semua baru? Semuanya baru. Ini udah masuknya craftsmanship buat gua. Jadi udah restorasi, modifikasi, terus habis itu inovasi. Campurin semua. Jadi hari ini gue lagi ada di ICE BSD di acara The Elite Showcase. Gue datang ke sini gara-gara dikomporin doi ini. Si Iman bilang bahwa lu mesti datang ke acara The Elite Showcase karena di acara The Elite Showcase ini mobil-mobil yang dipamerin itu udah diseleksi, udah dikurasi. Ada 140-an mobil ya kalau nggak salah ya. Jadi tahun lalu Iman datang
Terus dia bilang sama gue, lu mesti datang Ju, lu mesti lihat. Dan sekarang beradalah gue dan Iman di sini akibat kompor dari dia, dan emang proper sih mobil-mobilnya, gila. Oh, ada yang pasti sih ada spare parts, ada aftermarket parts yang dijual juga di sini. Gila, gue langsung gue lihat sih. Langsung ngeklik beberapa mobil gitu, gila nih cakep banget gitu. Boleh sih. By the way ada Mas Gatot, jadi kita samperin aja dulu langsung dari tanahnya langsung ya. Iya, boleh. Mas. Halo Mas. Pak Gatot. Aduh. Lama gak ketemu Pak Gatot. Masa gila lama gak ketemu. Nah, ini sih gua kenal. Kenal dong. Iya, kenal. Pemula, pemain muka lama. Gue mau nanya dong, di Elite Showcase ini apa sih, Mas Gatot? Oke, di Elite Showcase itu kumpulnya modifikasi anak-anak bangsa Indonesia ini, gitu kan. Untuk sebenarnya acaranya juga dari komunitas untuk komunitas juga. Oke. Nah, kita kumpulin di sini nih. Nah, katanya diseleksi dulu ya? Iya, benar diseleksi dulu. Proper kalau begitu. Ada berapa mobil total, Mas Gatot? Jadi ada peningkatan sih, tahun lalu 120. Nah, tahun ini 157. Ya, demand ke elitnya sih udah lumayan. Dan awareness-nya udah mulai kena. Iya. By the way, Mas, ini aku pengen tahu nih Mas, ketertarikan dari Bank BJB untuk mensponsori The Elite Showcase ini tuh apa sih Mas? Kalau kita perhatikan sekarang, tren kalau kita mau berkenalan dengan sebuah korporasi ingin dekat kepada nasabah atau customer dia itu lebih ke arah interest base. Betul. Waktu itu kita lihat celah di sini. Ini celah yang betul-betul sebenarnya ceruk yang sangat lagi happening. Iya. Dari dulu. Betul. Dan apalagi sekarang sudah mulai kita bicara 3-4 tahun terakhir. Oke. Masuk ke dunia otomotif itu juga mempunyai potensi buat kita untuk lebih dekat, lebih kenal dengan calon nasabah kita, dan yang paling penting tahu kebutuhannya. Nah, dan tentunya benefit yang nanti akan dirasakan oleh calon nasabah yang sudah menjadi itu akan tentunya akan terkait dengan hobinya masing-masing. I see. Salah satu syaratnya adalah join with us bersama Bank BJB. Yuk kita pikirin bareng-bareng hobi teman-teman itu seperti apa gitu. Dari program itu tadi, responnya gimana Mas? Pasti kan kalau gila gue aja baru damn tahu gitu sih project-projectnya kemarin kan. Jadi bisa sesuai timeline gitu kan, project gue setahun ya setahun kelar, karena waktunya nggak mungkin meleset. Nggak mungkin meleset. Nah, animonya gimana? Animonya sangat banyak. Iyalah pastinya. Kita nggak perlu banyak minta maaf sama istri. Kita nggak perlu minta maaf, itu karena ada yang bantuin. Tapi yang gue lihat dari tahun lalu ke tahun ini tetap konsisten. Artinya juga komitmennya konsisten. Iya. Karena konsisten yang ikut peserta makin hari makin baik, makin banyak, makin berlomba-lomba orang mau ikutin acara Elite Showcase ini. Kata lu ngundang siapa Man? Event ini siapa? Ada Junior from Wikfest. Junior ini salah satu foundernya Wikfest. Gitu Wikfest. Jadi ada 3, si William, Ernest itu Junior, K-nya itu Kenneth. Nah, jadi dinamain Wekfest. Itu inisial namanya mereka. Ya, itu. Kita boleh ngobrol nggak sih? Kenalin dong sama itu. Boleh. Ntar ya. Ya, ntar kita coba ngobrol. Oke, jadi nanti ada fun reward dari Junior. Oh, kita Junior itu datang ke sini buat ngasih reward juga gitu. Ada reward juga. Nah, kita mungkin dia minta ya udah kita bikin Wekfest Choice. Wekfest Choice itu ya reward yang benar-benar Junior yang pilih murni dia yang pilih. Gitu. Handpicked by dia gitu ya. Ya, itu. Ada satu atau? Ada satu. Dari sekian banyak mobil ini dia akan pilih satu. Iya. Gitu. Satu lagi nih ada icon kita nih. Apa sih icon itu? Jadi tiap event tuh, tiap elite itu ada satu icon. Nah, tahun lalu E36-nya Monto, tahun ini ya ada icon GTR GT3. Mungkin di sana kita bisa lihat. Ayo lihat yuk. Wah, sana dulu ya. Mas Anakin, pamit dulu kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you banget. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Sampai ketemu lagi. Thank you. Nih mobilnya.
ikonnya. Keren. Ini adalah icon kita tahun ini karena mobil ini bukan untuk jalan raya sebenarnya. Emang diciptakan buat di track. Oke. Gitu. Nah, ini setirnya juga masih setir kiri ya. Kalau ada setir kebot. Ya, setir kebot benar. Nah ini asli balap, mobil balap beneran, iya, Mas? Asli balap beneran. Bodinya? Bodinya ya? Semua fiber. Karbon ya? Karbon ya? Karbon. Pintu juga semua karbon. Kalau bicara mobil yang jadi icon, menurut gua adalah kaget gua ada mobil begituan ternyata di Indonesia. Mobil balap beneran gitu, setir kiri, hidup, tiba-tiba ada di sini. Keren banget ya, itu mobil balap yang ada di Jepang. Totalnya mungkin cuma ada 8, salah satunya ada di Indonesia. Dan sekarang jadi ikon di sini. Jadi gini, kita punya program nih tahun ini di The Elite Showcase ini adalah program Make Your Dream Come True. Make Your Dream Come True. Ya, kita mengajak pengunjung di sini untuk membangun mobilnya. 500 pengunjung pertama itu berhak mendapatkan keberuntungan nih dengan door prize. Lucky draw, jadi Lucky 500 draw. pengunjung pertama dapat lucky draw. Ya, itu kita undi, kita ambil. Nah, yang menang itu kita bangun mobilnya. Kita cat mobilnya, kita ganti velgnya, kita bannya kita ganti, suspensinya kita ganti. Kalau misalnya mau yang taste-nya ori, kita bikin ori. Activity Make Your Dream Come True itu sangat menarik buat gue karena 500 dari pembeli tiket pertama akan dipilih dan mobilnya akan di makeover. Jadi akan dimodifikasi sesuai keinginan pemilik oleh BJB dan The Elite. Pemenang mobilnya akan di makeover. Yes, benar. Sesuai dengan seleranya dia gitu. Iya, seleranya yang punya. Tapi kita bantu. Terima kasih Make Your Dream Come True udah memodif mobil gue dari acara The Elite. Happy banget sih, senang parah bisa tiba-tiba dapat hadiah ini. Pokoknya senang banget. Jadi yang seru juga nih, gua sama Iman dapat kesempatan buat ngobrol sama Junior dari Wigfest USA. Junior, first of all, welcome to Indonesia. Thank you. It's wonderful here. Yes. Is it your first time here? First time. So, what do you think about the car here? I was coming here kind of optimistic, but when I came, I was pretty impressed. Pretty impressed. I only got halfway to my judging, but the level is very close to Japan and US level. Oh, really? But the race is very close. Salah satu statementnya Junior yang bikin gue seneng dan bangga adalah dia bilang, gila ya, gue gak nyangka di Indonesia mobilnya kayak begini. Udah level lu sih, udah tinggi nih sebenarnya. So, I heard you were gonna judge this car and then you will give him the award of Wigfest Award? Yes, the Choice Award. Have you decided which one? And I have maybe 2 competitors here, but it's a close race. It's a close race. Yes, yes. Saya merasa amat sangat bangga karena pada hari ini saya dipilih oleh Wigfest yang jauh-jauh dari Amerika untuk ngasih saya award ini. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman semuanya dan terutama The Elite. Terima kasih atas apresiasinya. Jadi udah akhirnya kelar nih di Elite Showcase. Gua akhirnya bener kata Iman, thank you banget udah diajak ke sini karena jadi banyak nambah pengetahuan. Thank you banget, Man. Gak nyesel kan? Ya, gak nyesel banget.
Ya, cabut dulu ya. Kita ya berarti ya. Dah. Hari ini gue udah ada di Kolonesi, di Köln, Germany. Kayak yang ini dari Poland. Pol banget dia nih sebenarnya. Motor yang bisa diangkat pakai tangan kali, enteng banget, semuanya dari aluminium gitu. Ceritanya adalah berawal dari motor yang gue bikin buat temen gue Desu. Tahun lalu itu mendapatkan hadiah golden ticket untuk berangkat ke Köln, Germany buat ikut kompetisi custom bike dunia. Sebelum acara dimulai, kita sudah standby berada di event ini untuk menerima motornya. Proses pengiriman motor berjalan dengan lancar, motor sampai dengan selamat. Ternyata pengiriman hanya mengirim peti sampai ke venue. Karena belum pengalaman ya, kita benar-benar cari-cari obeng untuk ngebuka peti yang berisi motor kita itu. Kita beli obeng di toko fotokopi. Ngelihat kita sedang susah payah ngebuka peti, dari booth lain meminjamkan toolsnya. Akhirnya kita bisa buka dengan lumayan mudah gitu. Tapi ternyata pas motornya keluar pun bannya masih kempes. Isi angin pun di sini ternyata nggak segampang nyari tukang tambal ban di Jakarta. Terus akhirnya kita nemuin booth yang ternyata jual pompa yang pakai baterai lithium. Walaupun pakai baterai, tapi tetap bisa keisi. Hari ini gue udah ada di Kolonesi, di Köln, Germany. Ini adalah hari pertama acara Intermod, itu acara motor terbesar di dunia, konon katanya. Tapi emang bener sih, venue-nya besar banget. Ya, disinilah motor yang 10 tahun lalu saya bikin. Dan ternyata masih sampai ke Jerman, alhamdulillah. Lumayan sering jalan-jalan motor ini. Gua akan cerita sedikit tentang motor yang kita ikutin ke kejuaraan dunia ini. Awalnya adalah ini motor Harley tahun 48, kondisi utuh yang kita dapat. Jadi emang kalau motor PNR tahun 48 ini belum ada yang namanya dinamo starter dan lain-lain gitu loh. Jadi elektrikalnya masih simple, terus ya masih tradisional banget lah, masih klasik banget. Jadi sebenarnya motor ini kita mulai membangun sebenarnya udah cukup lama, udah hampir 10 tahun. Karena emang rangka tahun 48 udah cukup kropos di mana-mana, jadi untuk membuat ini mulus kembali cukup memakan waktu. Motor ini kita customize karena begitu menghargainya, dapat motor kondisi masih oke buat kita custom gitu. Tapi juga nggak harus melenceng jauh dari motornya.
Yang kita upgrade itu adalah style vintage drag yang lebih menonjolkan tuh bagian mesin gitu. Jadi yang kita akan show off tuh mesin, transmisi, dan ya parts-parts mechanical yang bentuknya itu cantik gitu. Tampilannya, kombinasi dan komposisi dari finishing, pemilihan warna, pemilihan parts, itu adalah salah satu kombinasi yang paling gue suka gitu. Jadi emang kita rencana membuat motor ini supaya timeless gitu, yang emang nggak kemakan zaman atau tren, dan sangat represent, mewakili karya motor dari Kick-Ass Choppers. Tapi kalau ngelihat kompetitor lainnya juga motornya gila-gila banget. Gila banget. Nih, ini salah satu motor favorit gue nih di sini nih. Gue juga suka banget bentuknya. Orangnya itu tuh namanya Stefan. This is my new friend Stefan from Switzerland. Switzerland. Ya, gue sih suka banget style begini gitu. Dan kalau lihat size-nya, ya gue nggak selangsing dia. Tapi kayaknya gue kalau naikin motor ini cocok gitu. Tapi di dalam kompetisi ini juga ada motor yang kayak gini gitu. Jadi relatif banget sih sebenarnya stylenya. Bener-bener gimana ya, speechless sih gue ngeliatnya. Motor cakep-cakep banget gitu dan unik-unik banget. Apalagi yang kayak gini-gini nih sebenarnya nih kreatif banget ya. Kayak yang ini dari Poland, ini dari Polandia. Ini pol banget dia nih sebenarnya. Motor yang bisa diangkat pakai tangan kali, enteng banget, semuanya dari aluminium gitu. Ini lagi nih. Ini pakai bodi Vespa, cuman pakai mesinnya. Coba kita lihat. Gimana menurut lo? Cocok nggak gue naik ginian? Gue appreciate banget yang dikerjakan sama mereka-mereka ini gitu. Karena ya berarti goal kita yang membuat motor ini timeless cukup terjadi gitu. Bersaing dengan motor-motor lainnya juga gue optimis gitu. Sekarang kita udah di lokasinya AMD World Championship of Custom Bike Building. Itu acara motor terbesar di dunia, konon katanya. Tapi emang bener sih,